sahabat-sahabat, kepada kita semua jemaat Jaka Sampurna. Puji Tuhan, saya percaya kita dalam keadaan sehat pada hari Sabat ini, karena kita dapat bertemu di acara Vesper Jemaat Jaka Sampurna. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, berkati Tuhan, kami akan memulai acara Vesper kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, layakkan hamba-Mu membawakan firman, dan ini menjadi Tuhan buah-buahan yang harum dapat kami lakukan dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Berkati Tuhan kami mohon ampun atas dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, sahabat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari buku 2 Timotius 1 ayat 7. Kita buka Alkitab kita. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini adalah keinginan Tuhan. Di sini disebutkan hati tidak dikendalikan oleh rasa takut, tetapi oleh kasih dan kuasanya, sehingga masuk akal, pikiran logis, dan kejelasan kognitif logis. Pada sahabat ini kita akan membahas kabar baik. Kita tidak akan membahas kabar buruk. Kita akan membahas kabar baik. Membaca hal-hal yang terjadi di masa depan, hal-hal yang menggembirakan, positif, berbau semangat. Istilah anak zaman now, happening, kekinian, mental. Itulah judul pada pembicaraan kita pada hari Sabat ini. MENTAL, mental. Apa itu mental? Dalam kamus bahasa, mental adalah meaning, berarti batin, watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Kita tahu pada bulan Februari lalu, kita lihat TV ada pertandingan tinju antara Tyson Fury melawan Deontay Wilder. Deontay Wilder adalah sang juara bertahan. Begitu masuk ring tinju, Tyson Fury melangkah dengan keyakinan, dengan senyum, dengan kebahagiaan, diiringi oleh lagu yang chill, lagu yang menenangkan hati. Penonton bersorak-sorai. Dia mengandalkan kekuatan dia, terlebih dia mengandalkan Tuhan. Di saat yang bersamaan, Deontay Wilder, sang juara bertahan, masuk dengan sangat angkuh, arogan, sangar, percaya diri, dan glamor. Dia memakai topeng. Kita dengar topeng itu berkilo-kilo beratnya. Tapi apa yang terjadi dalam pertandingan itu? Tyson Fury berhasil men-TKO Deontay Wilder. Jatuh sang juara bertahan, dan dia, Tyson Fury, memenangkan pertandingan itu dengan confidence dan dengan senyuman. Saat ini kita sedang mengalami hal yang sama. Sama-sama di ring tinju. Bedanya hanya kita di ruangan, di rumah, lockdown di rumah, tidak keluar, aktivitas sosial kita hindarkan, pekerjaan kita work from home, kebaktian kita worship from home, belajar juga study from home. Luar biasa penyakit COVID-19 ini. Kita bisa lihat ketakutan luar biasa di masyarakat. Ini sama artinya dengan kita. Apakah kita yang bisa men-TKO si virus, atau si virus yang TKO kita? Knockout, knockdown. Ini akan menjadi pertanyaan terbesar. Selama berbulan-bulan ke depan, kita tidak tahu sampai kapan ini. Tetapi ini adalah menjadi roda yang panjang di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kita mengetahui ada 5 tahapan psikis dalam kehidupan manusia. Ada itu yang namanya denial. Kita tahu denial ini adalah menolak. Ini hanya flu biasa.
Masa umat Tuhan takut akan corona? Atau nggak mungkin kita selalu makanan sehat, menunggu pagi, kita selalu beraktivitas sedangkan sehat, berdoa kepada Tuhan. Saya tidak sakit, saya tidak takut. Inilah denial yang apa? Yang kita tidak terasa kita lakukan. Yang kedua adalah angry, marah. Pemerintah harus lockdown, segera tutup. Ini, itu. Marah kepada semua orang. Oh, ini karena tidak melakukan apa yang disebut kebersihan atau cuci tangan. Pokoknya dia marah-marah aja. Kenapa Tuhan biarkan orang meninggal? Itu fase angry. Yang ketiga adalah bargaining. Bargaining mungkin kita lakukan atau kita sadar, tidak sadar atau sadar. Kalau saja kemarin sempat ke sana sebelum PSBB, if any, sebelumnya kita lakukan ini itu. Kalau saja bargaining, negosiasi dengan diri kita. Tahapan yang keempat, ini yang paling mengkhawatirkan, depresi. Wah, ini sudah, kita bisa bilang mungkin kita bukan marah saja, tapi kita parno kalau kata anak sekarang. Dikit-dikit cuci tangan, sadar tidak sadar. Saya juga mungkin lakukan itu. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit minum air putih. Karena apa? Karena kita sudah tidak bisa lagi secara rasional. Merasa pusing, pilek, divonis orang-orang sekitar. Wah, jangan-jangan kamu sudah kena ini. Segera cek. Ini adalah tahapan keempat, depresi. Tahapan kelima, yang terakhir adalah acceptance. Di tahapan ini, kita sudah bisa menerima. Tapi tetap sedih, saudara. Kita bisa menerima, tapi tetap sedih. Seorang mungkin akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Perasaan kurang puas dapat diminimalisir apabila seorang sudah bahwa masalah ini tidak akan terlalu berat. Jadi ini sudah menerima dibandingkan hal buruk lainnya. Jadi dia sudah bisa berpikiran logis. Saya sudah bisa menerima, tapi saya yakin saya bisa overcome. Ini adalah tahap acceptance. Sekarang pertanyaan kita, dalam tahap mental apa kita saat ini? Dari yang tadi saya sebutkan 5, apakah tahapan mental kita saat ini? Apakah kita denial? Apakah kita angry? Apa kita bargaining? Depresi? Atau kita acceptance? Ini yang kita jawab dalam kehidupan kita. Atau mungkin saat ini kita denial, besok sudah acceptance, besok lagi kembali lagi denial, dan begitu selanjutnya. Hal-hal ini adalah wajar, saudaraku. Efek media memang sukses membrainstorming kita di masyarakat. Ketakutan diciptakan. Secara medis kita tahu bagaimana ini COVID-19. Tetapi momok ketakutan berlebihan. Baca berita semua COVID-19, tidak ada kabar baik. COVID-19, kematian, jumlah yang terkena, negara yang terkena, berapa yang sembuh. Pemerintah juga kewalahan. Belum apa-apa, masyarakat sudah minta lockdown. Segera tutup usaha, sekolah, tempat beribadah. Tutup jendela, takut virus masuk. Ini kejadian kita ingat di bulan Maret ketika sah dinyatakan COVID-19 ada di masyarakat. Perlu kebijakan. Pemerintah juga melakukan hal-hal yang bijak. Mereka melakukan namanya skenario. Plan A, Plan B, Plan C. Agar semua dapat teratasi, masyarakat tetap dalam ketenangan. Sebagai umat Tuhan yang setia, adalah benar. Kita harus jadi manusia yang bijak. Hindari bahaya, jauhkan resiko terkena virus. Tekun berdoa dalam keseharian dan membaca firman Tuhan. Kita bisa anggap ini sebagai latihan mental saat ini. Latihan mental.
Saat ini kita jujur akui. Next phase-nya adalah setelah kita acceptance ini, fase berikutnya adalah tingkatan stres kesulitan ekonomi. Ini yang paling tinggi tingkatannya bagi manusia, termasuk umat Tuhan sekalipun, umat pilihan sekalipun. Kita lihat fakta-fakta keadaan yang terjadi menurut pakar beberapa bulan ke depan. Kita bisa lihat, ini ada statistik pakar yang menginformasikan, bukan hoax. Kita lihat yang pertama dari BPS. Data lebih kurang 13 juta akan ada pengangguran bulan Juli mendatang. Ini baru bulan Juli. Masyarakat Indonesia akan terkena dampak ekonomi yang besar. Kita sudah tahu saat ini bisnis going down. Mall tutup, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat sosial semua tutup. Konten-konten juga hiburan tutup. Tidak ada aktivitas. Artis juga kekurangan, semua efeknya. Data ini menunjukkan 13 juta ini akan terdampak pekerja formal dan pekerja informal. Kita bisa lihat sekarang ke depan bagaimana. Ini kata pakar. Poin kedua, faktanya adalah welcome di zaman ekonomi kreatif. Kita bisa melihat sekarang orang tidak tanya apa gelarmu atau jurusanmu, ekonomi kreatif, tapi apa kemampuan, apa skillmu. Inilah fakta ke depan. Saat ini kita sudah merasakan ekonomi kreatif ini digitalisasi tepatnya, mungkin yang kita banyak dengar. Poin ketiga, semakin banyak pengguna online yang mencari kebenaran, kesejukan hati yang setia kepada channel sosial media. Pengguna online semakin setia kepada channel sosial media, baik untuk mencari Tuhan, beribadah, mencari pendidikan, atau mencari nafkah. Jualan online sangat masif sekarang masyarakat lakukan. Ketiga fakta tersebut sangat mempengaruhi mental kita saat ini. Tadi kita sudah mendengarkan 3 fakta itu, sangat mempengaruhi mental kita saat ini. Tetapi kita punya pengharapan, kabar baik. Kita punya kabar baik, kita punya pengharapan. Ini kabar baik bagi kita. Rahasia hidup bahagia. Apa itu? Mental. MENTAL. Kita akan bahas word by words. M, menang. E, elaborasi. N, nubuatan. T, Tuhan. A, adaptasi. Dan L, lakukan. Mental. Yang pertama kita akan bahas menang. M. Apa ini menang ini? Pikiran kita haruslah adalah sebagai pemenang. Kita set our mind. We are the winner. We are not the loser. We are the winner. Positif. Berikan. Bagikan. Semangat. Itu adalah sifat seorang pemenang. Setiap kali ada kemenangan, di situ ada makan-makan. Ada puji-pujian kepada Tuhan. Kita harus lihat ke bawah di TV. Bagaimana saudaraku dan saya melihat orang kekurangan makanan. Kita bisa lihat kehilangan pekerjaan. Kita bisa lihat kehilangan kekasih. Ini hal-hal yang kita lihat. Kita harus menang. Kita adalah pemenang. Yang kedua adalah elaborasi. N, nubuatan. T, Tuhan. Elaborasi nubuatan Tuhan. This is the most important. Ada ayatnya, ada firman kita bicara, kita bagikan. Allah menghendaki umatnya pada zaman akhir ini untuk
meneliti kembali dengan kekuatan kerendahan hati dan roh yang bersedia diajar. Digaris bawahi, kerendahan hati dan roh yang bersedia diajar. Dengan ujian-ujian yang dilalui oleh bangsa Israel zaman dahulu kala. Kerendahan hati dan roh yang bersedia diajar terdapat dalam buku Para Nabi dan Bapa, halaman 293. 3 hal yang Tuhan kehendaki. Kita bisa bilang ini, apa sih nubuatan Tuhan ke depan ini yang diinginkan Tuhan kepada umat manusia, kepada jemaat selama di dunia ini? Yang pertama adalah keep Sabat holy. Kuduskan, sucikan hari Sabat. Yang kedua adalah kasihi semua umat manusia. Kasihi semua umat tanpa terkecuali. Dan yang ketiga adalah jadilah pengabar keselamatan. Ini adalah 3 hal utama yang Tuhan kehendaki selama kita di dunia. Jadilah pengabar keselamatan, tadi poin ketiga. Mencontoh kehidupan Yesus di dunia. Saudara-saudara yang terkasih, saya tertarik untuk kita bisa dengar kembali cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita sudah mengetahui, kita sudah sering dengar cerita ini. Tetapi kita akan melihat dari perspektif yang berbeda. Matius 14 ayat 13 dan 21. Kita buka Alkitab kita. Matius 14 ayat 13 dan 21. Kita bisa baca sambil saya menceritakan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Kita tahu Herodes ini dalam kepemimpinannya, dia ini keras. Dia selalu, kita bisa bilang, dominan. Dia tidak bisa dibantah, bahkan dia suka membunuh. Dan dia tidak mau disaingi ataupun berkompromi. Masyarakat saat itu dalam keadaan sedih, takut. Yesus mendengar itu dan dia memutuskan beserta dengan murid-muridnya untuk menyeberang, menyendiri ke pulau, tempat yang sunyi dengan perahu. Kita tahu tempat itu disebut Betsaida. Saat ini kita mungkin berandai-andai, kita juga mengalami hal ini dalam kecemasan. Biarpun ini mengenai kesehatan, kecemasan akan dunia yang penduduknya sedang sakit. Kembali ke cerita Yesus di Betsaida bersama murid-muridnya. Hari sudah malam. Apa yang akan kita lakukan? Murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah kita akan suruh pulang orang-orang ini? Karena kita tahu Tuhan pada saat itu adalah pengabar keselamatan yang ulung, yang ajaib. Semua orang mau mendengarkan akan kesaksiannya, kabar baiknya. Jadi orang selalu mengikuti kemana Yesus pergi. Di tempat yang sunyi itu, Yesus berkata, perintah kepada muridnya, jangan biarkan mereka tinggal di sini dan kita akan memberi makan. Jangan disuruh pulang, suruh duduk mereka. Perintah yang jelas kepada murid-muridnya. Bagaimana dengan makanan? Karena kita tahu kalau kita menyeberang ke tempat yang sunyi, kita tidak persiapan bekal. Saat itu juga secara manusiawi khawatir, bagaimana ini sudah malam, mencari makan sulit. Tuhan berkata, kita kasih makan dengan apa yang kita punya, kita pegang di tangan. Ada beberapa kejadian menarik di sini, pekabaran ini. Yang pertama adalah kejadiannya adalah 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu cerita ini dari seorang anak kecil. 5 roti dan 2 ikan. Ada pertanyaan kepada kita. Apa artinya? Kenapa bukan dari orang dewasa atau dari orang kaya yang berlebihan? Kenapa ini dari anak kecil? Kita bisa melihat berapa orang yang ikut makan. Disebut 5.000 orang. Tidak termasuk anak dan perempuan. Kenapa disebut laki-laki
yang ditekankan. Kepala keluarga, tulang punggung. Siapa yang membagikan makanan? Ini juga fakta. Murid-murid Yesus. Kenapa tidak Yesus langsung yang memberikan makanan? Di sini ada kesaksian saudara dan saya. Pay it forward. Tebarkan kebaikan. Jadi agen kebaikan kepada semua orang. Ditanamkan di sini bahwa jadi agen kebaikan kepada semua orang. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ini juga ada message-nya. Yang berikutnya pertanyaan, apakah makanan kurang? Tidak. Berlebih, malah sisa 12 bakul. Berapa murid Yesus? Janji Tuhan, pengikut Yesus tidak akan kelaparan. Ini janji Tuhan. Selama kita di dunia ini, injak tanah di bumi, tugas utama kita adalah hidupkan firman Tuhan. Kasih yang terutama. Ini pelajaran bagi kita dan bagi saya. Di saat ini orang sudah kenyang dengan firman Tuhan. Kebaktian di mana-mana, doa di mana-mana, kegiatan agama secara masif, online daring masif, live streaming. Kalau istilah anak sekarang, dengkul sudah merah, sudah banyak berdoa, meminta doa. Mereka butuh aksi. Mereka butuh aksi, upah harian, pekerja kasar. Mereka minta makan, beras, telur, Indomie, logistik apapun itu, butuh kuota. Mereka juga butuh menghilangkan stres dan mendapatkan firman Tuhan. Butuh kuota. Ini yang kita alami. Apakah 5 roti dan 2 ikan buat orang percaya saja? Tentu tidak. Di sini orang percaya dan tidak mendapatkan berkat yang sama. Inilah kabar baik. Kita tinggalkan comfort zone kita. Berbagi beras, telur, Indomie, masker, ataupun hasil taman di pekarangan kita sendiri. Kita bagikan ke masyarakat sekitar. Hari-hari ke depan semakin sulit, ekonomi semakin runtuh, tidak akan membaik. Alkitab sudah tuliskan. Saatnya kita berdiri di kaki sendiri. Konsepnya harus jelas. Kita berbuat baik. Just do it. Mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita harus percaya itu. Berikutnya, setelah M, E, N, T, kita akan ke A. Apa itu A? Adaptasi. Allah menghendaki umatnya supaya kita pada zaman ini untuk apa? Adaptasi. Kita masih injak tanah ini. Kita masih di dunia. Harus adaptasi. Saya yakin kita butuh pimpinan Tuhan dan kebijaksanaan dalam mendapatkan apa yang kita inginkan dan juga supaya kita bisa survive pada zaman ini. Kita butuh tangan Tuhan yang ajaib dan dapat melakukan mujizat-mujizat dikala kita rasa semakin sulit, tantangan semakin besar ke depan. Kita butuh belajar adaptasi agar dapat menyeberang, bertahan dan selamat sampai tujuan. Kita lihat pelaksanaan 4.0 Artificial Intelligence. Kemarin kita berpikir bagaimana, sekarang sudah di depan mata. Sudah kita lakukan work from home. Kita bicara dengan sistem, kita bicara dengan robot. Data HRD juga kita sudah punya masing-masing di kantor kita. Mereka sudah lihat mana staf yang bisa bekerja sama dengan sistem selama WFH ini. Mana yang tidak, ada evaluasi. Dunia semakin individualis. Kesuksesan di tangan pribadi, bukan di tangan grup. Ini adalah perubahan yang kita bisa rasakan. Sukses di tangan pribadi sekarang. Personal things. Tidak lagi grouping. Karena apa? Karena industri kreatif ini kita dipaksa untuk apa? Untuk personal skill. Apa yang kamu punya. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan besar sekarang tidak bertanya, apa ijazahmu, pendidikanmu apa, pengalamanmu apa. Mereka tanya, apa yang bisa kamu lakukan? Specific skills. Apa yang bisa kamu lakukan? Desainer kah? Programming, influencer, ahli negosiasi, kemampuan bahasa, bisnis lebih, atau bisnis psikologi. Itulah pekerjaan-pekerjaan di masa depan.
bagi kita, bagi pemuda-pemuda yang sedang meniti karir ataupun mencari akan skill ataupun pengetahuan apapun jurusan ke depan, ini harus kita perhatikan. Ini sudah anjuran pemerintah. Bahkan kurikulum pun sekarang sudah ada adjustment untuk hal ini. Tapi percaya tangan Tuhan akan membimbing kita. Kegiatan beribadah juga kita bisa lihat. Sudah ada big datanya, mana gereja yang aktif melakukan worship from home, online, ataupun live streaming, dan mana yang tidak. Ini sudah ada semua dalam latihan kita ini. Pekabaran sangat masif. Tempat peribadatan kembali berlomba-lomba melakukan streaming secara online. Pekabaran Tuhan sangat cepat, sangat cepat. Kita percaya bahwa Tuhan akan segera datang. Pekabaran Tuhan sangat cepat kita rasakan pada zaman ini. Kita bisa lihat yang berikutnya. A, yang terakhir adalah L, lakukan. Lakukan, L. Kita lihat apa yang Tuhan mau. Dunia ini sangat berubah drastis. Dari lambat ke instan, offline ke online, grouping ke private, manusia ke robot. Latihan telah kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Kita harus adaptif dengan teknologi, kerjasama dengan sistem. Saatnya kita melakukan perencanaan melalui usaha dan memberikan orang makan. Yesus memberi makan orang ribuan. Ini adalah perintah Tuhan. Kita harus lakukan. Kita bisa lakukan. Ini kabar baik, saudara. Kita bisa lakukan. Ini kabar baik. Boleh sambil bekerja di kantor, kita pikirkan untuk mulai usaha dari yang kecil. Sederhana sesuai hobi kita. Bayangkan kita punya 1, 2, 3 pegawai. Dikali dengan anggota keluarga dia, berapa jiwa yang kita injili dengan kesaksian hidup kita, berapa doa-doa yang dilayangkan setiap hari. Pekabaran akan cepat karena semakin banyak orang melakukan kebenaran dari kehidupan kita. Mari kita support penginjilan online. Umat, jiwa-jiwa di luar sana membutuhkan kabar baik, membutuhkan kabar baik. Akan banyak yang mengenal kebenaran lewat sosial media yang mereka akses setiap hari. Kita baca Amsal 19 ayat 21. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ada juga di sini ayat penyemangat kita. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ini adalah janji Tuhan, firman Tuhan. Kabaran, kabar baik buat kita. Sejuk sekali ayat ini. Kiranya kita menjadi pemenang. Pemenang sesuai dengan firman Allah. Bagikan berkat ke semua orang. Menjadi perilaku agen. Berikan pekerjaan, agen kebaikan yang mereka membutuhkan. Lakukan yang terbaik untuk mempercepat pekabaran, dan kita harus yakin Tuhan segera datang. Tetap semangat saudaraku, tetap semangat saudaraku, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Kita akan berdoa di tempat kita masing-masing, di rumah masing-masing. Saya undang saudara berdoa secara langsung, secara pribadi, secara keluarga, minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan dapat memimpin hidup kita. Tuhan memberkati, sampai bertemu.